Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk Ustaz. Fadhal, silakan. Gimana Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Iya Ustaz, gini Ustaz. Kita lihat banyak kejadian yang terjadi di masyarakat umum mengenai jin. Iya. Ini yang saya mau tanya dan barangkali Jin, juga pemasukan jin maksudnya? Iya, jin Ustaz. Gimana menurut antum Ustaz tinjauan syariat tentang masalah jin ini Ustaz? Jadi menurut antum gimana menurut kemasukan jin, kemudian mereka mengatasinya gitu ya? Iya Ustaz. Cara mengatasinya, iya oke lah. Iya, kemasukan jin itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat dan diterima dengan akal. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang berbuat riba seperti orang yang kemasukan jin ketika mereka bangkit dari kuburnya nanti. Allah tidak mungkin membuat perumpamaan sesuatu yang tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba sewaktu di dunia, naudzubillah min dzalik. Mereka nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburan mereka, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan, kesurupan syaitan, yang mereka berjalan guncang minal mas, akibat dari kegilaan, akibat pengaruh syaitan. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah yang menggambarkan kepada kita bahwa ini terjadi. Manusia dirasuki oleh jin dan wajar, jin adalah makhluk halus. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredar atau mengalirnya darah. Jin atau syaitan itu adalah jin yang durhaka. Iblis itu disebutkan dalam Al-Quran, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia berasal dari golongan jin yang kemudian dia durhaka dari perintah Allah. Jadi kita katakan jin yang durhaka namanya syaitan. Ini bisa mengalir atau beredar dalam tubuh manusia. Makanya jin atau syaitan, dalam hal ini jin ya, secara keseluruhan jin yang baik muslim atau yang kafir, yang baik maupun yang buruk, itu berbeda-beda, tidak satu bentuknya. Selama ini kita menganggap jin itu hanya yang terkesan dalam tontonan kita atau bacaan kita dalam film ataupun yang lainnya, hanya yang berbentuk seperti manusia, kemudian punya gigi taring, telinganya besar. Ada memang jin seperti itu. Cuma yang sering nampak itu adalah jin-jin yang biasanya digunakan tukang sihir. Ada jin lain yang ukurannya bisa berbeda-beda. Alam jin luas dan tidak semua jin itu mengganggu, mau masuk dalam tubuh manusia. Ada jin-jin yang dia tidak beragama, tapi dia tidak suka masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan termasuk spesialisasinya masuk ke dalam tubuh atau melayani tukang sihir. Artinya, alam jin itu nyata. Alam jin itu nyata dan disebutkan kenyataan mereka dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, masalah fenomena kesurupan itu ada dua. Kesurupan yang terjadi karena seseorang yang misalnya lalai atau pikirannya sedang kosong atau yang lainnya, kemudian kemasukan jin yang lewat iseng. Ini biasanya dengan izin Allah lebih mudah untuk dikeluarkan. Tentu dengan cara yang disyariatkan, yaitu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perlindungan kepada Allah, juga doa-doa yang benar tentu saja isinya. Misalnya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Maka ini tentu kita membaca sambil kita niat untuk membaca Al-Quran. Makanya lebih bagus kita baca Al-Quran itu sempurna, misalnya Al-Baqarah semua, supaya kita niatkan untuk beribadah membaca Al-Quran yang ini merupakan tentu ibadah yang agung. Biasanya kalau yang kesurupan seperti ini lebih mudah. Ada yang lebih sulit, yaitu kalau jinnya masuknya karena sihir. Karena dimasukkan lewat makanan atau minuman misalnya. Ini pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Yang kemudian dengan sebab itulah turunlah surat Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan malaikat Jibril yang meruqyah Rasulullah SAW. Loh, kenapa Rasulullah masuk?
Beliau manusia biasa. Dan dimasukkan dengan cara sihir. Sihir dimasukkan dengan makanan yang hakikatnya sihir itu seperti membuka pintu dalam hati manusia kalau sudah masuk dalam diri manusia, sehingga ada lubang kayak terowongan sehingga jin-jin yang lain bisa masuk. Tentu kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW sampai beliau dibuat terkesan atau berkhayal, ya, terkhayal pada diri beliau sesuatu yang beliau belum lakukan seolah-olah sudah dilakukan. Tentu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara-perkara yang mengganggu, apalagi yang berhubungan dengan urusan agama. Nah, yang jenis seperti ini biasanya lebih sulit. Tentu ada cara syariat untuk menghilangkannya dengan diruqyah. Mungkin kita bisa mengajak jinnya untuk masuk Islam. Kita nasihatkan kepada kebaikan karena jin adalah termasuk umat yang diperintahkan kita untuk berdakwah kepada mereka. Mereka adalah termasuk umat yang diwajibkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam surat Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Dan mereka mengatakan, kami mendengarkan Al-Quran yang sangat mengagumkan isinya. Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Quran memberikan jalan kepada petunjuk kebenaran. Kami pun kemudian mengimaninya dan kami tidak akan menyekutukan Allah selama-lamanya. Jadi jin didakwai, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat. Dan ini merupakan perbuatan yang tentu terpuji. Di samping kita meruqyah, mengeluarkan jin tadi dengan cara yang syar'i, kita ajak dia dengan kebaikan. Mereka seperti manusia, ada yang jahat asalnya, ada yang asalnya tidak mengenal apa-apa. Punya fitrah yang masih mau diajak kepada kebenaran. Apalagi mereka bisa langsung merasakan Al-Quran dibacakan kepanasan kalau dia belum beriman. Apalagi kita sebutkan mereka bukti-bukti tentang penciptaan alam semesta. Apalagi mereka bisa misalnya melihat tanda-tanda yang membedakan orang yang membaca Al-Quran dengan tukang sihir. Jika itu jin yang berhubungan dengan misalnya jin sihir. Dia melihat orang yang membaca ini ada bacaan Al-Quran yang dibacanya ada perbedaan dengan mantra-mantra sihir. Ini diketahui misalnya jin-jin yang sudah terbiasa mendengarkan sihir atau mendengarkan mantra-mantra dari tukang sihir dan para dukun. Ala kulli hal, dengan cara ini kita menghasilkan banyak pahala sekaligus mendakwai mereka, dan mereka alhamdulillah banyak yang mudah diajak masuk Islam dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berislam dengan benar, dan itu tentu menjadi sebab untuk kebaikan. Nah, ini butuh waktu biasanya kalau yang berhubungan dengan sihir, tapi dengan mohon pertolongan kepada Allah, kemudian mengikuti agamanya. Ingat, meruqyah itu adalah ibadah. Jangan kita mengadakan cara-cara yang baru yang tidak sesuai dengan syariat. Ada sebagian orang yang meruqyah dengan memukul, menusuk dan seterusnya. Ada yang bahkan memegang perempuan yang bukan mahramnya. Ini tidak disyariatkan. Ada yang disuruh di ruqyah itu setiap hari harus mandi junub. Apa hubungannya dengan mandi junub, mandi besar? Ini semua hal-hal yang kadang-kadang ditambahkan oleh sebagian orang, padahal tidak ditunjukkan dalam petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat dan para ulama salafus saleh sebelum kita. Yang jelas dari pengalaman para ustadz, para ikhwan-ikhwan kita, pengalaman saya pribadi, kita pernah menangani beberapa kasus seperti ini yang kami dapati Allah akan berikan kemudahan. Mereka masuk Islam, mungkin ada perlu dialog, sebagian diantaranya perlu dialog, perlu saling memberikan hujah-hujah dalam Islam maupun hujah-hujah atau argumentasi yang bisa diterima oleh akal mereka. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ini kemudahan untuk kita melepaskan jin-jin tersebut sesuai dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Yang jelas kita semua yakin bahwa syaitan itu tidak punya kemampuan untuk menundukkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan sementara hamba ini dilindungi langsung oleh yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaannya itu hanyalah terhadap orang-orang yang mengikutinya, mentaatinya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Makanya kita harus yakin dengan pertolongan Allah, bersandar kepadanya. Kita ingatkan waktu kita meruqyah bahwa ini adalah
memohon pertolongan dari Allah. Kita cuma melakukan sebab yang sebab ini pun disyariatkan dalam agama Allah yang merupakan sebab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Inilah jawaban dari pertanyaan antum. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kaum muslimin untuk lebih bisa berpegang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab kemuliaan mereka dunia akhirat. Ya, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Hayakallah.